Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Baik, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan seminar proposal skripsi atau ujian proposal skripsi ya. Hari ini atas nama Astoni dengan NIM 2001-0414 di program studi Pendidikan Agama Islam. Seperti biasa dalam ujian proposal ini nanti mahasiswa akan diberikan waktu kurang lebih 5-10 menit ya. Kalau standar biasa 10-15 menit, tapi ya 5-10 menit terkait dengan judul yang akan diteliti, kemudian juga pertanyaan penelitiannya, kemudian juga kerangka teorinya, literatur review sampai ke metode penelitiannya ya. Baik, menghemat waktu saya persilahkan kepada Al-Ah Astoni untuk mempresentasikan ya proposal skripsinya. Kepada beliau saya persilahkan. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Dr. Wisno SHE, SEMEI, MH sebagai pembimbing atau penguji dari seminar proposal skripsi yang hari ini, pada malam hari ini. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada kesempatan yang sangat mulia ini kita masih bisa dipertemukannya dalam ujian seminar proposal skripsi. Kita juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswatun kita dan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langsung saja kami akan memaparkan proposal skripsi yang pertama dengan judul pentingnya menanamkan cinta Al-Quran kepada peserta didik SDI Nur Ismail Cahaya Sunnah Prabumulih yang disusun oleh Astoni dengan NIM 20010414, program studi pendidikan agama Islam. Kemudian dosen pembimbing Dr. Wisno SHE, SE, MEI, MH, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sirojul Falah Bogor tahun 2023. Adapun yang pertama latar belakang, yang mana latar belakang yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebagian besar kaum muslimin tidak memperhatikan bahkan melupakan kitab suci mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian yang berikutnya, bahwa Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang yang senantiasa membacanya, sebagaimana hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafi'i atau pemberi syafaat bagi yang membacanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1910. Kemudian yang berikutnya, sudah berkurangnya perhatian orang tua kepada anak
terhadap Al-Quran seiring dengan berkembangnya teknologi pada zaman sekarang ini. Kemudian yang berikutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana pengaruh cinta Al-Quran kepada peserta didik SDI Nur Ismail Cahaya Sunnah Prabu Muli. Kemudian, bagaimana pengaruh cinta Al-Quran terhadap akhlak peserta didik SDI Nur Ismail Cahaya Sunnah Prabu Muli. Kemudian yang berikutnya, bagaimana pengaruh cinta Al-Quran terhadap karakter peserta didik SDI Nur Ismail Cahaya Sunnah Prabu Muli. Adapun yang berikutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang nanti akan saya laksanakan yaitu metode deskripsi kualitatif atau dengan data ataupun hitungan ataupun yang lainnya dari sekolah SDI Nur Ismail Cahaya Sunnah. Kemudian yaitu survei atau survei lapangan di SD Nur Ismail Cahaya Sunnah. Kemudian objek penelitian yang mana adapun objek penelitian saya nanti yaitu peserta didik dan tenaga pendidik SDI Nur Ismail Cahaya Sunnah Prabu Muli dari kelas 1 sampai kelas 5. Adapun penelitian yang insya Allah akan saya laksanakan nantinya yaitu pada Desember 2023 sampai April 2024. Kemudian tujuan penelitian saya yang pertama untuk mengetahui pengaruh cinta Al-Quran terhadap peserta didik SDI Nur Ismail Cahaya Sunnah Prabu Muli. Kemudian yang berikutnya untuk mengetahui pengaruh cinta Al-Quran terhadap akhlak peserta didik SDI Nur Ismail Cahaya Sunnah Prabu Muli. Yang berikutnya untuk mengetahui pengaruh cinta Al-Quran terhadap karakter peserta didik SDI Nur Ismail Cahaya Sunnah Prabu Muli. Adapun yang berikutnya manfaat penelitian yang mana menjadikan peserta didik SDI Nur Ismail Cahaya Sunnah Prabu Muli dapat memahami dan mencintai Al-Quran. Kemudian menjadikan peserta didik SDI Nur Ismail Cahaya Sunnah Prabu Muli berakhlak mulia sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya menjadikan peserta didik SDI Nur Ismail Cahaya Sunnah Prabu Muli memiliki karakter dan budi pekerti yang baik. Yang terakhir menjadikan peserta didik SDI Nur Ismail memiliki adab dalam belajar dan membaca Al-Quran. Adapun kerangka pemikiran yang terakhir yaitu membuat atau menemukan variabel yaitu dengan jenis data, objek penelitian, wilayah yang akan diteliti, kemudian mencari referensi yang kuat tentang memahami atau menumbuhkan rasa cinta Al-Quran kepada peserta didik SDI Nur Ismail Cahaya Sunnah Prabu Muli. Yang terakhir memberikan argumen atau teoritis pendapat saya nantinya untuk skripsi yang saya akan buat nantinya. Mungkin cuma itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin sangat banyak sekali kekurangan dari apa yang saya paparkan ini. Namun saya dengan senang hati apabila penguji memberikan motivasi atau saran terhadap apa yang kurang dari yang saya paparkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Al-Ah Astoni Prabu ya atas presentasinya. Namanya juga belajar gitu ya. Lagi ini belajarnya tiba-tiba langsung ini cepat gitu ya. Nah, jadi nanti harus banyak belajar lagi. Nah, ini ya nggak apa-apa. Yang penting kan udah bisa presentasi, udah ini nanti juga ada presentasi lagi. Nah, coba kita lihat dari awal. Nah, presentasi dinaikkan ke atas ya. Jadi saran saya mendingan ini saja, ini kita rombak semuanya, kita ganti ya, karena ini coba di slide pertama dilihat.
Nah, di tahap pertama. Jadi kalau namanya kita kuliah, biar merasakan buat skripsi gitu ya. Jadi kalau ini pentingnya menanamkan cinta Al-Quran kepada peserta didik SD Islam Nur Ismail Cahaya Sunnah Prabu Muli. Ini berarti dia sifatnya itu dia kayak makalah gitu ya. Jadi bukan skripsi gitu ya. Nah, maka judulnya kita ganti saja, langsung ditulis saja boleh, yang gampang saja. Jadi strategi menanamkan cinta Al-Quran ya. Jadi lebih ke strateginya aja yang ada di SD Islam itu ya, SD Islam Nur Ismail Cahaya Sunnah Prabu Mulih gitu. Nah, dicatat ya. Jadi judulnya pakai strategi aja. Di situ berarti SD ya. Iya, Nah, Pak. dia ada program unggulannya Al-Quran berarti. Iya. Hmm. Nah, berarti situ ini aja lah, deskripsi saja lah gitu ya. Jadi judulnya adalah strategi Mm-mm. ya. Ini bisa guru atau sekolah strategi guru sih sebenarnya. Guru Al-Qur'annya ada berapa orang? Ada dua, Pak. Ada yang kelas 4 sampai kelas 5, kemudian kelas 1 sampai kelas 3, Pak. Itu programnya memang jadi program unggulan atau seperti apa? Sebenarnya umum sih, soal istilahnya kalau hafalan itu lebih utama juga karena di sana ada mapel diniyahnya juga gitu. Kalau umpamanya ini program Al-Qur'annya seperti apa tuh yang dilaksanakan di sana? Kalau program hafalan biasanya kita selama seminggu itu ada 3 kali pertemuan. Pertemuan itu nanti kita akan ada yang pertama tahsin. Sebelum menghafal kita tahsin dulu anak-anaknya. Itu masuk ke kurikulum atau program tersendiri? Program tersendiri itu, Pak. Tersendiri sebelum masuk kelas atau jam berapa biasanya? Biasanya sudah masuk kelas itu, Pak. Karena kita 3 kali pertemuan, jadi 3 kali pertemuan itu kita bagi, ada yang tahsin, kemudian hafalan, langsung setor, Pak. Oh, berarti masuk ke jadwal kan, pelajaran berarti kan ya? Ya. Gurunya ada 2? Ada 2. Ada 2 ya. Terus target hafalannya mereka berapa juz kalau yang SD sampai kelas 6? Kalau SD itu targetnya sih untuk kelas 1 sampai kelas 6 itu 2 juz, Pak. 2 juz. Terus yang sekarang udah berjalan berapa lama? SD-nya baru 4 tahun. 5 tahun ya, 5 tahun. 5 tahun berarti udah kelas 5 ya? Ya. Mereka rata-rata yang paling tinggi hafalannya udah berapa itu? Udah berapa juz? Juz 29, Pak. Berarti udah kira-kira targetnya tercapai nggak 2 juz itu? Karena kita lihat dari kemampuan anak-anak juga, Pak, ada yang menghafalnya cepat, ada yang kurang dalam menghafal. Jadi ya rata-rata kira-kira tercapai nggak? Berapa persen gitu? Kalau tercapainya mungkin kecil sekali, Pak. Soalnya kecil ya. Karena tahsinnya juga masih banyak ya, tajwidnya. Ya. Terus kalau mamanya tadi strategi untuk biar mereka cinta Al-Quran, apa aja tuh yang dilakukan tuh sama guru atau sama sekolahan? Biasanya melalui sekolah atau gurunya aja? Biasanya karena memang sekolahnya mengandalkan dengan ustadznya ya. Jadi terkadang kita menasehati anak-anak itu dengan seperti nasihat keutamaan dalam membaca Al-Quran, keutamaan bagi penghafal Al-Quran, seperti itu. Nggak secara bareng-bareng, suka nggak kalau pas pagi-pagi sebelum masuk mereka baca Al-Quran sama-sama gitu nggak? Semuanya sebenarnya itu ada program di hari Jumat itu, Pak. Ada yang kita murojaah bersama itu di hari Jumat. Ada hari Jumat itu berjalan itu sebelum masuk gitu. Ya, sebelum masuk. Semuanya gitu kan, kelas 1 sampai kelas 5. Iya, terkadang juga kita ganti dengan zikir pagi itu. Iya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi intinya judulnya tulis saja strategi gurunya aja deh, karena kan guru kalau sekolahnya kan kurang ya berarti ya. Jadi strategi guru tulis.
Strategi guru ya dalam menanamkan cinta Al-Qur'an kepada peserta didik. Al-Quran Nah, kepada peserta didik. ya, di sekolah, tulis lengkap, di Sekolah Dasar Islam Nur Ismail Cahaya Sunnah Prabu Mulih, Sumatera Selatan gitu. Di Sekolah Dasar Islam Nur Ismail Cahaya Sunnah Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Ya. Nah, berarti nanti yang dibahas itu sebenarnya itu hanya deskriptif saja. Ya, jadi nanti gurunya itu diwawancara gitu ya. Apa saja yang dilakukan guru itu agar peserta didik itu dia cinta dengan Al-Qur'an gitu. Program-programnya seperti apa? Nanti termasuk juga nanti di bab 2 itu dibahas tentang istilahnya itu sejarah ataupun juga struktur dari SD Islam Nur Ismail Cahaya Sunnah Prabu Mulih itu, ya mulai dari kapan berdirinya, kemudian murid-muridnya, kemudian juga guru-gurunya gitu ya, itu ditulis semuanya. Itu ya. Di bab 2 Pak ya? Di bab kedua, ya. Nah, jadi kita lihat di latar belakang masalah, berarti bicara tadi tentang ini saja, tentang bagaimana bukan bagaimana strategi, tapi pentingnya cinta Al-Qur'an bagi anak-anak gitu. Ya tadi, nah di sini yang paling penting nih, kita tidak boleh menjudge gitu ya, tidak boleh mengatakan di sini itu bahwasanya sebagian besar kaum muslimin tidak memperhatikan bahkan melupakan kitab suci mereka. Enggak juga, enggak boleh kayak gitu. Jadi kan enggak semuanya, belum tentu gitu. Jadi ini terlalu menyepelekan orang lain, tidak boleh gitu. Apalagi bahkan melupakan kitab suci mereka. Enggak ada buktinya, ya enggak ada buktinya gitu kan, hanya subjektivitas kita saja gitu. Faktanya banyak juga yang mereka membaca Al-Qur'an gitu ya. Nah, ya, jadi terus yang kedua juga sama, sudah berkurangnya perhatian orang tua kepada anak terhadap Al-Qur'an. Ini harus by data, harus dengan data, nggak bisa kita mengatakan, oh sudah berkurang nih perhatian orang tua kepada anak terhadap Al-Qur'an. Nggak juga, buktinya SD Islam itu banyak, SDIT juga banyak, pesantren juga banyak, itu juga sebagai bukti gitu. Jadi ketika kita memberikan argumentasi, mengemukakan pendapat itu harus ada datanya gitu ya. Jadi nggak bisa tuh, makanya nanti kalau di skripsi ini harus ada catatan, kutipan, referensi ya, ada pakai body note atau pakai footnote. Nah, nanti belajar pakai footnote, yang bikin pakai word-nya gitu ya. Jadi di latar belakangnya sebenarnya lebih bicara tentang bagaimana pentingnya ya menanamkan cinta Al-Qur'an bagi anak gitu. Strateginya nggak usah dibahas nanti. Ya, nah baru dibahas di situ, salah satu di paragraf terakhir itu tentang salah satu dari sekolah dasar Islam yang mengajarkan Al-Qur'an ya, terutama tahsin dan taklid, adalah SD Islam Nur Ismail Cahaya Sunnah. Nah, gitu. Jadi harus ada disebutkan di situ, baru nanti ke rumusan masalah. Kita lihat rumusan masalahnya. Masalahnya itu ini salah semuanya, diganti. Jadi tulis itunya rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya paling gampang itu adalah bagaimana strategi guru dalam menanamkan kecintaan kepada Al-Qur'an ya, atau menanamkan kecintaan peserta didik kepada Al-Qur'an. Itu di SD Islam Nur Ismail Cahaya Sunnah itu. Baru nomor 2-nya bagaimana istilahnya itu bagaimana peluang dan tantangan, hambatan ya, apa saja hambatan ya yang dirasakan atau yang dihadapi oleh guru dalam menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an peserta didik gitu ya. Jadi 2 saja itu, ini diganti semuanya. Kalau ini bagaimana pengaruh, itu pakai statistik ya, pakai SPSS. Bisa nggak, pernah dengar nggak pakai statistik gitu? Gimana Pak? Itu pakai hitung-hitungan, pakai angka biasanya ya. Kalau yang iya pengaruh, kalau di pekerjaan ini semua rumusannya diganti ya, diganti semua dengan yang tadi yang 2 saja.
Ya, bagaimana strategi guru dalam menanamkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran di SD Islam Nur Ismail Cahaya Sunnah Prabu Muli, Sumatera Selatan. Yang kedua, bagaimana hambatan, ya, peluang dan hambatan bisa juga, atau hambatan dan juga istilahnya itu peluangnya, artinya kelebihan dan kekurangannya itu apa gitu, hambatannya itu apa, kemudian kesempatannya itu apa, gitu ya, yang nomor 2. Terus lanjutan lagi yang tujuan penelitiannya. Nah, ini metode penelitian itu nanti sebenarnya metode penelitiannya diganti saja. Metode penelitiannya itu ya lebih ke ya deskriptif kualitatif, surveinya dihilangkan. Ya, kemudian juga peserta didiknya nanti kita nggak meneliti anak, tapi yang kita teliti itu adalah gurunya. Jadi gurunya bagaimana, guru itu dalam yang dilakukan oleh guru agar anak-anak itu cinta terhadap Al-Quran apa nih gitu. Ya, tidak hanya mengajar saja, misalnya buat perlombaan, mungkin mereka dikasih Al-Quran gratis, atau mungkin buat apa gitu, apa aja yang dilakukan di situ gitu. Jadi nanti biar tahu, oh ternyata ini tujuannya. Ya, ini metode penelitian nanti di bab ketiga aja. Tadi setelah rumusan itu harusnya tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian itu adalah pertama itu untuk menganalisis strategi guru dalam menanamkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran. Itu ya. Terus yang keduanya untuk menganalisis hambatan dan peluang ya penanaman kecintaan ya terhadap Al-Quran gitu ya. Terus tujuan penelitiannya, yang ini nih, jadi tujuan ini diganti semuanya nih. Yang metode tadi sebelumnya ya. Jadi pengaruh itu dihilangkan semuanya, yang 2 tadi saya sebutkan. Oke, lanjut. Tujuan penelitian, kita ganti lagi. Oke, kemudian manfaat penelitian nggak usah, manfaat itu 2 saja, manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Manfaat secara teoritis berarti mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya tentang pendidikan agama Islam, yaitu agar para siswa itu saja dulu nomor 1. Jadi manfaat itu ada 2. Pertama, manfaat secara teori ya. Berarti manfaat secara teoritis penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pendidikan agama Islam dan juga menanamkan kecintaan kepada Al-Quran, menanamkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran. Terus nanti yang kedua, manfaat secara praktis ya bagi guru ya untuk evaluasi dalam menanamkan kecintaan, bagi sekolah ya sama juga nanti bagi anak-anak agar anak-anak itu lebih cinta terhadap Al-Quran gitu ya, bagi masyarakat agar masyarakat itu kembali kepada Al-Quran gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian kerangka pemikiran ini nanti di bab kedua, kerangka pemikiran. Jadi bab itu adalah kerangka pemikiran. Sebenarnya yang benar itu kerangka teori. Jadi kerangka teori itu nanti bicara tentang Al-Quran, Al-Quran itu apa, kemudian apa definisinya, takrifnya, lughatan wa istilahan, kemudian nanti bagaimana kita sebagai muslim itu harus cinta dengan Al-Quran. Nah, baru nanti di situ ada profil dari SD Islam Nur Ismail Cahaya Sunnah, itu di bab kedua. Baru nanti ada literatur review. Literatur review itu kajian pustaka terdahulu. Jadi nanti cari skripsi atau jurnal yang memiliki judul yang sama. Jadi cari skripsi atau jurnal di internet banyak gitu ya. Judulnya adalah Strategi Guru dalam Menanamkan Kecintaan Al-Quran. Nah, nanti cari di mana saja itu akan ketemu dan oh seperti ini mirip gitu ya. Oke, terus lanjut baru tadi baru ke bab 3-nya yaitu tadi metode penelitian. Nah, itu ya. Nanti diikuti yang ininya. Nanti kita akan buat atau nanti lihat video saya yang di YouTube tuh tentang step by step menulis skripsi, tesis dan disertasi. Itu ya. Iya. Oke, jadi judulnya apa tadi, coba dibaca lagi. Pentingnya, yang tadi yang dari Bapak tadi Pak ya. Yang perbaiki ya. Strategi guru dalam menanamkan cinta Al-Quran kepada peserta didik di Sekolah Dasar Islam Nur Ismail Cahaya Sunnah Prabu Muli, Sumatera Selatan. Ya, udah. Nanti cari tulisan di internet yang sama dengan itu. Ya, yang dekat-dekat baik itu di mana lah, itu bisa kayak gitu. Ya, baik, terima kasih Saudara Astoni Prabu ya. Oke, kita lanjut.